KK2 dengan modul pencegahan dan penanganan stunting. Terima kasih sudah datang kepada Ibu. Gimana? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Semangat Bu? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kan bulan kemarin kita belajar. Siapa yang masih ingat Bu pelajaran minggu kemarin? Sesi 10. Iya betul. Pemanfaatan bansos untuk pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Oh, pemanfaatan bansos bagi anak usia dini dan ibu hamil ya. Masih ingat Bu bulan kemarin bansos apa saja yang kita terima Bu? Ada ini apa? Uang itu kan? Ya. Kebutuhan anak beli susu gitu. Ya. Ada PKH. Ada Sembako. sembako. Nah, kalau PKH uangnya untuk apa Bu? Dipergunakan Untuk kebutuhan anak. kebutuhan sekolah anak. Betul. Sembako Bu. Kebutuhan dapur ya. Iya, untuk kebutuhan dapur atau memenuhi gizi keluarga. Iya, betul. Terima kasih. Nah, ketika pencairan PKH dan sembako, apakah sudah diperuntukkan untuk tujuannya, Bu? Sudah. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita masuk kepada materi baru, yaitu sesi 11. Coba lihat tabel janji dirinya, Bu. Mendukung. Ya. Coba mendukung. Mendukung CTPS. Kira-kira apa itu CTPS? Cuci tangan pakai sabun. Iya, pintar sekali. Terima kasih jawabannya Ibu Reza. Cuci tangan pakai sabun. Nah, itu dia hari ini kegiatan kita, yaitu membahas cuci tangan pakai sabun. Nah, di kegiatan kita hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, pentingnya cara mencuci tangan dengan sabun, kemudian cara cuci tangan memakai sabun, dan mengetahui praktik baik mencuci tangan pakai sabun. Nah, Pakai sabun. apakah Ibu mencuci tangan pakai sabun? Ikutin ya. Terus bagaimana cara Ibu mencuci tangan pakai sabun? Iya Pak, diambil sabunnya. Oke. Diginikan biar kumannya hilang, baru dibilas sampai bersih. Baru dibilas sampai bersih. Iya, terima kasih jawabannya. Nah, sekarang cuci tangan rutin. Caranya sudah bisa. Lalu kapan saja Ibu biasanya mencuci tangan pakai sabun? Oh, pagi mau makan, mau tidur juga, malam juga. Pokoknya kalau kita mau beraktivitas untuk makan, mengambil apa itu harus mencuci tangan dulu. Oh, berarti pas mau siap kita selesai Sebelum makan dan sebelum sesudah makan, sesudah makan. Baik, Sesudah kita menyentuh atau barang yang kotor, Iya. kita harus mencuci tangan. baru mencuci tangan. Kalau Ibu Reza, pagi, sore, siang, malam juga mencuci tangannya pakai sabun. Nah, apakah benar nih ibu-ibu ini mencuci tangan pakai sabun? Nah, sabun apa? Sabun apa yang ada di rumah aja Bu, Oh. soalnya maklum lah Bu, mau beli sabun cair nggak ada uangnya. Iya, boleh ya mencuci tangan dengan sabun apa aja, Bu? Boleh. Yang penting pakai sabun supaya bersih tangannya. Nah, mencuci tangan merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk pencegahan stunting. Karena mencuci tangan merupakan kegiatan yang harus dilakukan supaya sehat dan anak-anak terhindar dari stunting. Nah, kenapa cuci tangan ini sangat penting? Karena kalau kita tidak cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dikhawatirkan bakteri yang terbawa di tangan kita masuk ke dalam tubuh. Contoh, kita sudah selesai menyentuh sesuatu atau barang, lalu kita langsung makan, dikhawatirkan ada bakteri di tangan, kemudian dibawa ke mulut dan langsung masuk ke tubuh. Nah, bagi anak-anak, karena dia
anak-anak kalau dia terkena diare, jadi tubuhnya sibuk untuk melawan penyakit sehingga tumbuh kembangnya kurang optimal. Nah, kapan saja itu waktu penting cuci tangan pakai sabun? Yang pertama sebelum makan, kemudian setelah makan, kemudian setelah BAB atau sebelum menyentuh makanan, kemudian sebelum menyusui, kemudian setelah beraktivitas berkebun atau berpergian, kemudian sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan Jadi kalau ibu-ibu mau masak anak, biasakan mencuci tangan terlebih. Ya, atau membuat susu anak wajib mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabunnya. Nah, siapa yang bisa mempraktekkan cuci tangan pakai sabun? Akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang benar, nah, supaya kumannya mati. Nah, silahkan ibu, bagaimana cara ibu mencuci tangan? Air mengalir, ambil sabunnya ya, tuh. Nah, kemudian ambil air, Masak dulu. hop, Jari-jarinya semua. Oke. Hitunglah isinya terpenuhi. Oke, baik. Oh, terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya. Nah, tadi merupakan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pakai sabun yang benar. Yang pertama, ambil sabunnya, letakkan di telapak tangan. Kemudian jari, kemudian kuku-kukunya, kemudian ibu jari, kemudian ambil pergelangan tangan, lalu bilas dengan air mengalir. Kira-kira Bu, berapa detik atau menit lamanya mencuci tangan pakai sabun tersebut? 5. Ibu, berapa lamanya kira-kira? 3 pun boleh. 3 menit. 5 menit ibu? 4 menit. Boleh. Yang idealnya 20 sampai 40 deh. Itu sudah bisa membunuh kuman penyakit di tangan kita. Nah, itu ibu cara mencuci tangan pakai sabun yang benar. Pakai sabun harus kita laksanakan supaya terhindar dari kuman penyakit dan kita mencegah stunting pada anak. Nah, mencuci tangan harus pakai sabun, kemudian harus dengan air mengalir. Kemudian dilakukan kurang lebih dari 20 detik. Digunakan sabun cair atau sabun batangan juga boleh dalam wadah dan kemudian gunakan air mengalir, tidak berbau dan tidak berwarna. Kalau airnya berwarna berarti kurang bersih. Kalau airnya berbau kurang bersih. Kalau dapat diusahakan airnya tidak berbau dan berwarna serta mengalir. Nah, itu cara mencuci tangan pakai sabun yang benar ya Bu. Selanjutnya, ibu-ibu di kelompoknya berdiskusi. Ini satu kelompok berdiskusi ya Bu. Apa saja kesulitan atau tantangan ibu dalam mempraktekkan cuci tangan pakai sabun ini? Kita tunggu 3 menit untuk berdiskusi dan membacakannya kembali hasil diskusinya. Silahkan ibu-ibu. Apa kesulitan kita dalam mempraktekkan cuci tangan pakai sabun ini kira-kira? Kalau mati air. Baik. Mati lampu. Sudah berdiskusi Bu? Ya. Sudah? Nah, siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Ibu. Nah, silahkan Ibu, silahkan.
Kesulitan atau tantangan? Kesulitan atau tantangan untuk mencuci tangan adalah sewaktu mati lampu, air yang dari keran kita udah habis. Satu, yang kedua kadang sabun kita habis. Tentunya kan nggak pakai sabun cuci tangannya, pakai air aja. Itu aja yang saya. Berarti kesulitannya pas mati lampu, berarti di rumah kita airnya pakai sanio ya Bu. Air mengalir susah didapat kalau mati lampu. Kemudian sabun habis. Baik. Nah, cuci tangan pakai sabun banyak juga tantangannya bagi kita ya Bu. Yang pertama dari segi kebiasaan ya. Untuk merubah suatu kebiasaan itu perlu waktu dan disiplin yang kuat. Nah, untuk mencuci tangan tidak harus dengan alat-alat yang mahal. Tidak perlu kita membeli wastafel dulu baru cuci tangannya Bu. Bisa kita manfaatkan barang-barang sekitar atau barang-barang bekas rumah tangga kita. Contohnya ketika ibu tadi mengatakan bahwasanya sulit mencuci tangan dengan air mengalir ketika mati lampu, listriknya mati karena kita menggunakan sanio, tidak air ledeng ya, atau tidak air PDAM. Jadi sebaiknya kita punya galon. Kalau ada galon bekas yang tidak terpakai, itu bisa diisi air yang pakai keran dan bisa digunakan untuk ketika kita mencuci tangan. Contohnya ini, galon-galon yang tidak terpakai bisa kita gunakan untuk mencuci tangan. Nah, kalau siap kita masukkan air ke dalam galon ini, mau mati lampu pun kita bisa cuci tangan pakai air. Bisa. Yang mengalir. Airnya mengalir ya, jadi tidak harus kita membeli wastafel dulu. Bisa dengan galon bekas atau siapa yang punya kaleng cat di rumah? Ada kan, bisa juga kita olah menjadi tempat air atau wadah air untuk cuci tangan. Kaleng cat kita kasih keran di bawahnya, lalu baru kita isi air untuk cuci tangan. Berarti bisa ya Bu. Nah, berarti kendala yang Ibu sampaikan tadi sudah bisa kita atasi. Nah, baik. Cuci tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal. Bapak Ibu bisa membuat sendiri dari bahan yang murah dan sederhana. Contoh galon tadi, ember cat yang diberi lubang. Tempat penampung air harus dibersihkan dan dikuras secara rutin untuk menghindari lumut dan jentik nyamuk. Jadi galon untuk cuci tangannya juga harus dibersihkan ya Bu, secara berkala. Kemudian cuci tangan hanya memerlukan air mengalir dan sabun. Sabun yang digunakan tidak perlu untuk mencuci kuman. Bisa menggunakan sabun mandi ataupun sabun cairan pencuci piring. Ya, jadi tidak harus sabun khusus untuk cuci tangan. Sabun piring pun, cuci piring putih bisa, sabun mandi pun bisa. Nah, kami harapkan ibu-ibu melaksanakan praktek cuci tangan pakai sabun dan air mengalir ini di rumah ya Bu, dipraktekkan sehari-hari. Kemudian kalau bisa disampaikan kepada tetangganya juga ya. Umpamanya ibu lagi kumpul-kumpul, bisa juga mengajak tetangganya untuk melakukan praktek cuci tangan pakai sabun. Nah, coba lihat Bu, tabel janji dirinya sesi 11, coba baca Bu. Mendukung CTPE Nah, dan pakai air yang mengalir. nanti di rumah itu diisi ya Bu, tabel janji dirinya. Nah, ibu-ibu kan sudah mendapatkan bantuan sosial ya Bu ya. Nah, sudah. Nanti kalau pas pencairan apanya disisihkan sedikit untuk membeli sabun. Iya, Mama Lemon berapa satu Bu? 1.000 atau Sunlight ya Bu ya. Bisa disisihkan sedikit untuk keperluan
pakai sabun ini, Ibu bisa menghubungi contoh SDM Kesos. Siapa itu SDM Kesos? Contohnya pendamping ya Bu ya, pendamping PKH atau kader-kader kita kesehatan di kampung. Bisa Ibu bertanya kepada mereka. Baik, mungkin sekian hari ini tentang cuci tangan pakai sabun. Bulan depan kita lanjutkan kembali dengan modul yang sama, yaitu pencegahan dan penanganan stunting, namun sesi yang berbeda.